Halo sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menunjukkan ciri-ciri kelinci yang sudah memasuki hamil tua, teman-teman. Jadi kelinci itu hamil selama kurang lebih 1 bulan, kurang lebih ya. Jadi toleransinya sekitar 2-5 hari maju mundur begitu. Kadang 31, 32, kurang lebih segitulah kira-kira. Nah, kebetulan sekarang si Angel ini saudara kandung daripada si Vanessa, sekarang juga hamil tua ini, teman-teman. Tadi saya cek tapi dia kabur, jadi badannya kotor. Dan kebetulan tadi malam hujan lebat, jadi sekitar sini basah, teman-teman. Nah, kita lihat ini si Angel sedang istirahat, kecapean, lari-lari tadi dikejar. Nah, kalau si Angel ini tidak temperamen, beda dengan si Vanessa. Kalau si Vanessa sangat temperamental, teman-teman. Kalau si Angel ini sifatnya agak lembut ya. Badannya kotor tadi lari-lari dikejar. Nah, bisa dilihat teman-teman, ciri-ciri kelinci hamil tua tentu saja dari fisik ya, terutama badan, perut ya, perut terutama. Bisa dilihat ini teman-teman. Jadi kalau mau ngecek kelinci hamil tua, ini kakinya kita pegang seperti ini ya. Nah, awalnya kita lihat seperti ini dulu, kemudian kita pegang daerah sini ini ya. Nah, kalau saat ini kan tangan kita satu genggam tangan diginikan, ini hampir tidak tertutup, ini artinya dia sudah hamil tua. Ini di sini nih. Nah, ini anaknya nih. Nah, ini terasa nih. Tuh. Terutama di bagian ini. Nah, ini kan bagian bawah rahim ya. Nah, ini kalau kita tekan ini terasa ini. Ini biasanya kalau sudah begini paling 1-2 hari atau paling lambat seminggu udah melahirkan ini. Nah, ciri-ciri hamil tua. Kemudian bobot atau berat ya tentu saja menjadi bertambah. Nih, kemudian bentuk fisik juga cenderung apa ya, bulat seperti itu. Kalau dilihat dari atas teman-teman, bisa dilihat dari depan kecil ya, kemudian ke bagian perut bisa dilihat itu sangat menggelembung ya. Bisa dilihat dari depan kecil, ini menggelembung besar dan mengecil. Nah, itu ciri-ciri umum kelinci hamil tua, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi apabila kita sudah mendapatkan kelinci kita hamil tua? Ya, tentu saja yang paling utama adalah kita harus memberikan perlakuan khusus pada makanan, teman-teman ya. Makanannya harus dijaga, dalam arti kata harus disortir lah, bila perlu ya diseleksi rumputnya ya, jangan sembarangan. Kemudian nilai gizi ya, kandungannya, berikanlah makanan yang lebih berkualitas ya, seperti itu. Seperti umbi-umbian ya, sesekali belikanlah wortel ya, ubi jalar, ketela pohon atau singkong ya. Kemudian kalau rumput ya, rumput galinggang, bayam terutama, berikan bayam, galinggang, kangkung seperti itu. Karena ini 1-2 hari ke depan ini feeling saya dan dari pengalaman, ini akan melahirkan, teman-teman, si Angel ini. Nah, itu dari segi makanan ya. Nah, yang kedua lingkungan, terutama kondisi di kandang, teman-teman. Tentu saja kalau kelinci hamil tua ini harus dipisahkan, harus sendiri. Sejak dia hamil muda juga memang sudah harus sendiri diisolasi. Kemudian
kandangnya harus bersih lah ya, kering, tidak lembab, tidak kotor seperti itu. Nah kebetulan ini masih belum dibersihkan kandangnya, karena ya saya baru tahu juga kalau ini sudah hamil tua. Jadi mari saya tunjukkan cara-cara menangani apabila kelinci kita hamil tua seperti ini. Oke, langsung kita ke kandangnya ini teman-teman. Sementara kita masukkan dulu ya. Nah, nih. Kita bersihkan. Kalau saya menggunakan ini nih teman-teman, sikat WC ya. Kita bersihkan dulu. Ya, supaya lebih sehat lah. Nah, dilap lah. Oh ya teman-teman, satu hal yang tidak boleh dilupakan, barangkali tadi sedikit terlewat, yaitu air minum. Jadi kelinci hamil itu sejak hamil muda, apalagi hamil tua seperti ini, jangan lupa teman-teman air minum ya. Karena pengalaman saya dulu sekitar 1,5 tahun yang lalu, itu hampir tidak pernah saya memberikan air minum. Akibatnya apa? Si Vanessa dan si Angel itu kekurangan nutrisi. Nah, untuk memulihkan daripada kekurangan nutrisi di dalam tubuhnya, ketika lahir dia makan tuh anaknya, menjadi kanibal ya si Vanessa itu. Nah, tentu saja itu menjadi pengalaman sangat berharga buat saya. Ketika kita memiliki kelinci, apalagi sudah memasuki fase hamil, jangan telat air minum. Seperti itu teman-teman tuh. Saya siapkan di rantang air minumnya full ya, seperti itu di rantang. Nah kalau teman-teman ada barang lain, bisa pakai baskom kecil, mangkok, atau nepel yang dijual di pasaran, di online juga ada alat minum untuk kelinci ya. Kalau saya karena budgetnya terbatas, ilah apa aja yang penting mah ada air di situ. Dan harus dijaga jangan kotor teman-teman, jangan terpercik air kencingnya, kemudian terisi kotoran-kotoran yang dari atas, dijagalah. Kalau 1-2 ya tidak masalah, tapi jangan sampai penuh dengan kotoran atau dengan sampah-sampah rumput seperti itu. Jadi selalu dipantau air minumnya. Nah kalau kelinci yang hamil seperti ini itu sering minumnya teman-teman, beda dengan yang kelinci yang jantan terutama. Saya perhatikan kalau yang sedang hamil sering minum ya, seperti itu. Mungkin untuk menjaga daripada fisiknya dan nutrisi untuk janin, kira-kira seperti itu. Oke, yang lain barangkali ya kita harus sering kontrol teman-teman. Jadi yang pertama tadi ya, kalau kita sudah tahu kelinci hamil tua, yang pertama tadi porsi makan, porsinya harus lebih banyak, volumenya juga, kualitasnya, kuantitasnya, makanan itu tadi sudah. Kedua, lingkungan harus bersih dan air minum. Yang ketiga, kita harus sering kontrol, sering lihat. Bisa saja nanti siang atau nanti sore dia melahirkan, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.